Wabarakatuh. Maknya pertama tentunya itu Estona pada bebuji nak dari itu karena buru lantik bilang lah buru pada lahir buru pada merah nyaman pun pada merah gitu nah sore pada arangka ada pot katanya sejelas acara malam makin nyawa saboran dan boleh tak usah banyak-banyak pembuka karena mulai bilang salawat salam banyak dari nomor saya hormat banyak sastare yang malam ini kan jadi pada intinya saya itu mungkin acara malam makin kan itu karena ando ini tergolong dari itu bagi pembicara kencapa namanya kencapa ini sekian tuh dari itu kenapa kan kencapa kan itu sektor cuma di mana pacapa ini yang pada capa tadi kecil itu tergolong mencapa sekalian ya kecil-kecil banyak panjenengan kan tuh saya capa juga ini pacapa udah lu lebih capa nih itu pacapa sebelum dimulai enak ada kopi karena kita dari itu boleh aja pun kopi dan boleh dari itu pernah melakukan penelitian dari itu sekolah penelitian dimulai dari S1 dari itu kopinya pada Mas Al-Faizin dari itu untuk pemikiran itu udah depan S1 dan Kak Rinto tentu lanjutkan sampai hari Mangken dan akhirnya menemukan kesimpulan Kak Rinto etoles dalam sektor tolesan, misalnya judulnya kopi dalam tradisi Mazda. Alhamdulillah, Bang Lomba neng karito, nengi Jawa Timur, oleh HP Samsung, gara-gara kopi. Sejelas sambil acara inti itu kenapa harus kopi? Matur itu biasanya manabi tamoyan tak pernah mulai lambung itu yang lain. Kenapa boleh teh botol, kenapa boleh hal-hal yang selain kopi. Pasti tuan rumah itu nyari kopi, tak ada autang. Padahal di ajaran Islam tidak ada anjuran seperti itu. Sebenarnya itu menghormati tamu dengan memberi suguhan apapun yang ada di dapur. Tapi bagi orang Madura, kopi Kak Dinto adalah satu kewajiban. Kenapa? Ternyata kopi Kak Dinto sebenarnya oleh orang Madura Kak Dinto dijadikan kira besar. Kopi Kak Dinto artinya kepanjangannya koko kekapi. Sehingga tradisi orang Madura Kak Dinto sampai kemudian muitamuyan jedeng nggak boleh luar Kak Dinto ternyata ada kaitannya dengan kopi. Makanya mana boleh compong orang Madura pasti dia nggak boleh dan itu sudah melupakan yang namanya sangkulan ya sekolah. Kenapa sih pakai sangkulan? Sangkulan Kak Dinto mana boleh belajar dari beberapa sesepuh. Kak Dinto karena Kak Dinto saya penting memang harus belajar dari sesepuh itu. Sangkulan Kak Dinto Kak Epon sangsang ketipe kolan. Intinya pun apa? Sangkulan Kak Dinto titipan bukan pemberian. Tapi titipan, namanya titipan kan itu harus dirawat. Maka boleh cawacaan orang selopai sangkolan bisa kena tulah atau tulah, capok tulah. Cuma kemudian sangkolan Kak itu lebih diidentikan dengan tanah. Karena memang bagi orang Madura tanah Kak itu ternyata adalah salah satu ikon penting dalam membentuk kebudayaannya. Saya kira kemudian berimbas kepada bangun struktur rumah mulai dari barat sampai timur. Kak Dinto rata-rata bangun struktur rumah Kak Dinto namanya rumah gadang, rumah panjang, rumah limasan dan semacamnya. Ini itu lain tanian langsung ada rumah hancur saya buatnya tanian ada langsung. Nah ini sebenarnya semuanya ada kaitannya dengan filosofi hidup orang Madura. Saya jelas pada akhirnya kan itu kopi kekapi.
Sehingga orang namanya Madura rata-rata dari itu biasanya tak sakit abis bahkan mau sebelumnya kopi keluar itu tak tahu kalau orang pun apa. Tak kabur dari rokok, nah rokok nanya tak. Tak kabur dari toples baju dia nanya tak bukan. Enak tak bisa. Waktu kopi kayak. Nah inilah kemudian kenapa kopi bagi orang Madura itu sangat penting. Nah, saya kena ketika bodoh orang akabin pasti rata-rata orang laki bini pada cangkir menderek. Nah pasti yang kalau tak aku tak kalau tak katin apa saya kopi ada kalau tak saya kopi dan keluar kata dia aneh pukul aja mau ada kopi nak mau tak salah pecah. Nah belajar dari Kak Dito, poin penting yang akan kita bicarakan hari ini malam ini Kak Dito tentang sangkolasi paling penting karena mungkin sebetulnya basicnya memang strukturalis. Jadi Kak Dito besar. Ternyata hidup Kak Dito memang beda dengan setong besar bahasa. Bahkan Endang Trimurti Kak Dito, Endang Turmudi Kak Dito, insyaallah tahun 2015 langkong jadi ketua LIPI mengatakan bahwa di dalam bahasa tersimpan seluruh ilmu pengetahuan termasuk budaya dan semuanya sehingga di Indonesia Kak Dito saya terdiri dari 700 sekian suku dan 700 sekian bahasa. Kak Dito kemudian menjadi salah satu kekuatan kenapa Indonesia sampai sekarang menjadi negara yang sangat kuat. Karena ternyata di antara bahasa-bahasa daerah yang ada dan itu mereka punya kekhasan, punya ciri khas, punya ilmu pengetahuan, punya pandangan hidup dan itu akan menjadi sumber kekuatan mereka. Saya kira kemudian keangkui bisa Arab bersangkolan dan memperkuat diri kita yaitu yang pertama harus kembali kepada bahasa. Terutama bahasa daerah kita, makanya nanya ilmu bahasa daerah itu pada bahasa ibu, pada bahasa bapak. Saya kira sana. Bukan pada bahasa ibu kan pada bahasa bapak. Pada bahasa ibu tidak pernah disebutkan bahasa bapak. Bahasa ibu kan itu berarti bahasa yang memang ada di daerah itu. Bahasa kemudian bahasa nasional dan bahasa internasional. Nah, mengapa Indonesia sampai sekarang kan itu menjadi negara berkembang dan tidak pernah maju? Setong ke Cina, karena kita tidak pernah mencintai bahasa kita. Nah itu memang sudah disetting sejak penjajahan dulu. Cak Epon se Spivak kan itu yang mana penjajahan epistemik, penjajahan bahasa. Jadi bahasa dari saya kenal orang Madura ya bocah, orang saya tak tahu apa, orang saya bahkan oleh peneliti luar dianggap sampai kamu muana bos ya, muana maranapa ya kan dari saking cubuk narik Madura. Nah, saya kira kemudian kita seakan-akan ketika menjadi Madura itu tidak pede. Padahal ternyata orang-orang Madura sebenarnya itu hebat-hebat. Bahkan di Amerika itu sampai macam berdebat profesor dari Madura dan itu menjadi orang yang sangat dikagumi di Amerika. Orang Madura tidak keluar banyak jadi pelopor, tapi sayang rata-rata mereka yang keluar dan jadi pelopor tak membawa kemaduraannya. Mungkin karena ini kan itu, karena ada istilah penjajahan epistemik kan itu. Jadi bahasa kemudian menjadi salah satu sumber yang membuat kita itu lemah. Maka dari itu hal yang paling penting mungkin pertama yang harus kita lakukan itu mengembalikan bahasa pada fitrahnya. Jadi Tenggolo pernah ngucap lambung, bahkan kaki berdiri sampai pernah ngucap. Kelemahan kita itu ketika sudah sarjana, kita itu mengajari anak kita pertama bahasa Indonesia. Seakan-akan bahasa Madura itu bahasa yang kuno. Padahal misalnya pun ketika misalnya Tenggolo sering ngajuran Kak Dinto berbahasa Madura, maka ini akan juga berdampak kepada perilaku. Beda anak ngocak ke orang tua, MQ. Beda anak ngocak ke orang tua, iya, itu akan berbeda. MQ kan itu tak mungkin saling mencelak. Mau ngocak MQ tapi saling mencelak, yang beda galero ngupi berarti. Oh, MQ.
Yang mau ngucap iya bisa menjelak, bisa tak menjelak. Kenapa? Karena memang dalam struktur bahasa Indonesia kan itu tidak ada istilah hierarki. Saya baca kata Madura, Jawa baca gitu kan. Karena Madura dari itu bagian yang tidak terpisahkan dari Jawa. Makanya kemudian bila pada cawacaan gender itu di Madura tidak ada, selesai. Enki. Bahkan di Indonesia, di Jawa Madura itu gender tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena gender Gadinto muncul di Eropa pada abad pertengahan, sekitar abad 17 pertengahan ke depan itu bukan ke belakang ya, ke depan untuk pakai. Gadinto memang ketika diteliti secara gradual kan, totalnya diteliti secara sistematik. Kali itu memang ternyata di Eropa bahasanya itu memang bahasa yang sangat gender. Bada men, bada woman, kata itu kan. Huwa hiya, Arab. Ternyata Arab juga. Justru setelah di Eropa itu yang gerakan gender kan itu memang diterima di Jazirah Arabia kan itu, awal-awal. Baru masuk ke Indonesia menjadi kajian di beberapa universitas. Padahal mana milih Madura kan itu sih kan itu atasan dan bawahan, bukan laki bini pada boleh. Muntilo moja ajunan betul. Muntilo moja pancingan tak kira pancingan tak kira. Aku pancingan dari itu. Sebeda engkau berkaula. Maka yang penting untuk dikaji sebenarnya di Madura itu bukan perbedaan laki-laki dan perempuan, tapi perbedaan martabat. Makanya kemudian sampai makin terus terang kinyo sabora. Kiai Madura tadi itu sangat berapa ini? Ini sangat menjaga jarak kali ya. Kenapa? Karena memang antara santri dan kiai kan itu memang bersanad gitu. Jadi kiai santri pada kedudukan yang berbeda-beda. Makanya boleh kiai sing ngode mulai sadar ayalah ada. Akan berbeda misalnya buat kiai sing bener-bener di kota-kota misalnya mulai agak meluntur antara hubungan kiai bersantri tetap, tapi cara berkomunikasinya kan itu sudah mulai lancar. Nah kan itu ternyata adalah satu kelemahan kita juga. Saya kira kemudian si kiai saja unik pada kiai na, si bojeng kita jadi unik pada bojeng ada. Si bojeng icap neraka, si kiai icap tinggi surga, akhirnya ada neraka bersurga. Padahal hidup itu tidak ada. Nah, maka dari yang itu kemudian penting kiranya kebebasan peradilan tadi itu pertama dalam bab arah sankol tadi itu yang kita itu berlemah membumikan untuk membumikan bersama juga untuk anak didik utama generasi muda kita. Setidaknya kalau benar bersama juga kan itu kita akan mengajari tidak hanya bahasa tapi juga budaya, tradisi. Jadi misalnya ketika perbedaan misalnya Enki, Punten, Kaula, Ajunan, kan itu akan berbeda dengan saya, kamu, iya, tidak akan berbeda. Nah, secara otomatis ketika kita mengajari bahasa itu, maka kita akan mengajari yang namanya juga tradisi kita. Saya kira tergolongan itu curiga, kenapa orang Madura itu banyak tak pandai tahu kata kama, karena rata-rata mereka tidak tahu bahasa. Sudah mulai kehilangan bahasa. Dalam konteks nasional, kenapa negara kita masih berkembang? Karena rata-rata kita itu taklid ya bahasa Indonesia. Bukti namun tidak lagi lorong-lorong. Kenapa? Pada desa. Misalnya pada peluncuran buku, launching buku. Ya. Kenapa mau ngajak peluncuran? Ada ya. Pre-order, kenapa mau ngajak prapesan? Tak gaul. Tak gaul genika. Saya rasa ucap. Makna juga tak gaul. Ini kan saya baca penjajahan sistemik. Jadi kita tidak merasa sudah dijajah sebenarnya. Banyak pak, kongkong.
Saya tahu dalam kau yang kepora. Orang ada dulu. Gending apa? Serangka. Gending, mun berangka dan tidak ada hal pada masalah izin deh. Artinya ketika masalah ejaan ketok telok 2011. Nah, ketika masalah ejaan. Nah masuk nih kak, Arabet bisa Arabet nih kak. Tapi tak salah. Saya ucap tak salah, Arabet nih kak, Rabetnya kan berarti apa ini? Oke, saya tonggak bukaan, saya masret, jadi ini kan masret sangkulan ya saudara. Tepat nih kak. Rumput Fatimah. Oke. Awalnya nih kan Arabet, Arabet. Yang salah tulis ayatnya tepat dia untuk tak tepat Arabot ya. Buat Arabot ini salah. Yang untungnya tepat Arabet. Jadi mereka bisa ikut Arabet karena kebiasaan orang dalam menginterpretasi kenapa cacat etoles tak tahu keejaan pokoknya kok etoles sebanyak yang bikep ibu jana bisa. Nomor 2 kali itu bisa dengan ejaan yang memang apa nih? Adakah ejaan bisa ejaan tetok telok di 19 bisa. Jadi Arabet. Jadi sangkulan kali itu Arabet. Artinya dikokohkan. Kata baik. Jadi poin yang terpenting bagi kita adalah nomor satu kita harus berangkat dari bahasa. Ketika kita sudah komitmen dengan bahasa kita, insya Allah apapun yang dilakukan, apapun yang ditinggalkan dari itu akan secara otomatis merawat atau Arabet apa saya ditinggal. Kan sangkolan itu ditinggalkan itu benih ya sudah. Pakai etetek. Karena ternyata ditinggalkan itu benih nasi etetek. Karena itu tetap tidak bersepo. Hal itu bisa kita lihat misalnya dalam hal memaknai tanah. Saya kena Bambang Kalito, pada sektor penelitian, saya nulis Kalito Bambang. Kalito sampai mengatakan apa yang Madura Kalito banyak orang-orang kona Kalito ketika atinggal sorok bendem dengan tanah tinggi. Ternyata ada pandangan dari Madura Kalito ketika orang atinggal Kalito selain dalam pandangan Islam juga pandangan Boya Malun mengatakan Kalito tak atinggal aslinya, brother. Nomor 2 Kalito kuburan Kalito rumah terakhir. Saya kena antara seorang bersengat kan itu bisa tersambung. Nah, ketika tanah Kak Linto saya kan di kuburan dan benar sekolah, Kak Linto ketika mengolah tanah, Kak Linto diinterpretasikan dimaknai sebagai alatin oleh suku. Makanya kemudian kuburan oleh suku banyak saya mana di daerah timur di daerah itu. Biasanya saya buat dari tanah lagi. Kenapa? Karena sangkolan itu benih pemberian memang. Tapi lah kartunya orang tua kona, saya itu terus diturunkan. Termasuk besar. Saya kira besar itu sebenarnya adalah bagian daripada titipan kita untuk dilestarikan. Nah, bagaimana cara kita keangkui bisa berterima kasih terhadap sesepuh kita? Kira ditinggal dari itu. Pada buat orang ngetek, belum majalah Mongolia ngetek sabeda kasih tahu orang. Kita sudah tepat. Beri masa jujur pun tapi nilai itu pernah boleh masih tak kira ngaki. Nah makanya kemudian ada anggapan orang yang tidak merawat sangkolan Kalito maka hidupnya tidak akan baik. Artinya ekapok tolak karena lakar sangkolan Kalito sebenarnya tidak diberikan. Makanya tergolong pernah nulis ketika sangkolan disamakan dengan warisan Kalito tentu tidak begitu setuju. Karena warisan dalam hal ilmu waris Kalito sebenarnya pemberian. Makanya ketika kita bisa kira-kira Kalito, kita bisa merawat Kalito, kita bisa ajar ke Kalito, insya Allah walaupun yang dititipkan oleh sepuh Kalito akan kita jaga selamanya. Meskipun cara menjaga Kalito benih berarti engki apapun bisa kita kelola, bisa kita sesuaikan dengan zaman, bisa kita kasih semacam kreasi-kreasi. Tak pernah pasti penting intinya bahwa apa yang ditinggalkan mereka tetap ada. Nah, itu. Mungkin nggak gitu gini jadi selanjutnya kita sama nak cuma mungkin boleh lakukan.
membatasi diri setengah jam karena banyak saya Abu Dhabi kayak kepada Mas ada kepada Mas Al. Mas Al itu kan pembimbingnya tentu ya. Sebenarnya ada Mas Amin, ada Mas Urnoto. Mana bilang dan boleh dikatakan orang yang spesialisasi pun dari itu. Dan boleh pernah nyoba kan, pernah nyoba nyarang. Padahal ini gak pernah hantar. Mak Mariam kucing akhirnya aku mak hebat, aku udah bener hebat kata paten. Mau diulang boleh, mana diulang boleh terus. Jadi udah kayak Bahrain bisa. Kikiropik, nah Kikiropik Bahrain. Pada Mas Urnoto itu bisa nanti adu kejumilan, bisa. Ngereng, anu, itu ya pada selain itu.